Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada saat ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai konsep dan pendekatan pembangunan ekonomi internasional. Sebelum kita lanjut pada pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Rian Riki Aror dengan NIM 200811030095. Saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Samratulangi Manado dengan jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan. Dan saya adalah anggota kelompok 7 di mata kuliah Ekonomi Politik. Perkenalkan, nama saya Stovana Patuo. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Samratulangi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Angkatan 2020, Prodi Ilmu Pemerintahan, dengan NIM 200811030077, dan saya merupakan anggota kelompok 7, mata kuliah Ekonomi Politik. Perkenalkan, nama saya Gabriel Tirayo dengan NIM 19081030083. Angkatan 19 dan berasal dari kelas Cianjur. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan. Nama saya Preti Indah Sasia. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan, Angkatan 2019 dengan NIM 190811030067. Perkenalkan, nama saya Brinda Bella Permatasari. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Samratulangi, jurusan Ilmu Pemerintahan, Angkatan 2020, NIM 208110331. Saya merupakan anggota dari kelompok 7, mata kuliah Ekonomi Politik. Perkenalkan, nama saya Agatha Pananginan. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Samratulangi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan, Prodi Ilmu Pemerintahan, dengan NIM 19811030025. Saya merupakan anggota dari kelompok 7, mata kuliah Ekonomi Politik. Tuhan Maha Esa, gali langit bumi, dengarkanlah doa kami, merindukan damai sejahtera. Yang pertama, pengertian pembangunan internasional. Pembangunan internasional atau pembangunan global adalah konsep luas yang mencakup tingkat pembangunan berskala internasional. Pembangunan internasional dari dulu berhubungan dengan pembangunan ekonomi. Belakangan ini, pembangunan internasional sering dikaitkan secara menyeluruh dan multidisipliner dengan pembangunan manusia serta daya saing, kualitas hidup, dan kesejahteraan subjektif. Menurut Pitt and Hartwig, pembangunan merupakan proses perubahan dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Menurut Mansur Faki, pembangunan merupakan perubahan sosial yang proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, infrastruktur masyarakat, dan lain-lain. Pembangunan internasional berbeda dengan pembangunan pada umumnya. Pembangunan internasional secara khusus terdiri atas lembaga dan kebijakan yang muncul setelah Perang Dunia Kedua. Dan Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia adalah lembaga-lembaga dalam sistem PBB. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni untuk meningkatkan standar hidup di negara-negara anggotanya. Adapun yang menjadi tujuan dari lembaga-lembaga ini yaitu untuk memberantas kemiskinan dan memperbaiki standar hidup di negara-negara yang terjajah. Dana Moneter Internasional dan Bank Seluruh Dunia dibentuk pada sebuah konferensi internasional yang diadakan di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat pada bulan Juli 1944. Konferensi ini diselenggarakan untuk membantu suatu kerangka bagi kerjasama ekonomi dan pembangunan yang mengarah pada perekonomian global yang lebih stabil dan lebih sejahtera. Tujuan
dari pembangunan ekonomi internasional yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan dengan menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan internasional digarisbawahi oleh gagasan bahwa masyarakat dan negara memiliki tingkat pembangunan yang berbeda dan dapat dikategorikan sebagai maju, berkembang, atau kurang berkembang. Teori dan praktik pembangunan secara inheren bersifat teknokratis dan tetap berakar pada periode pemikiran politik modernis tinggi yang ada setelah Perang Dunia Kedua. Sepanjang abad ke-20, sebelum konsep pembangunan internasional menjadi kata umum. Ada 4 aspek yang digunakan untuk menggambarkan gagasan tersebut. Pertama, liberalisme politik dan ekonomi dan pentingnya pasar bebas. 2. Evolusi sosial dalam lingkungan yang sangat hierarkis. 3. Kritik Marxis terhadap kelas dan imperialisme. 4. Antikolonial, perbedaan budaya, dan penentuan nasib sendiri. Paruh kedua abad ke-20 disebut era pembangunan. Asal-usul era ini dikaitkan dengan kebutuhan untuk rekonstruksi segera setelah Perang Dunia II, evolusi kolonialisme atau kolonialisasi menjadi globalisasi, dan penetapan kebijakan perdagangan bebas baru antara apa yang disebut negara maju dan terbelakang. Dimulainya Perang Dingin dan keinginan Amerika Serikat dan sekutunya untuk mencegah dunia ketiga dari hanyut ke arah komunisme. Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak semata-mata dipengaruhi oleh pilihan model ekonomi dan model pembangunan yang diterapkannya, melainkan dipengaruhi pula oleh adanya karakteristik yang khas di setiap wilayah atau negara yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonominya. Secara umum dapat dikatakan bahwa teori ekonomi pembangunan merupakan acuan ilmiah yang digunakan untuk menjelaskan fenomena kegagalan dan keberhasilan pembangunan ekonomi di negara-negara yang sedang membangun. Contoh-contoh mengenai hal ini dapat ditemukan pada berbagai literatur ekonomi pembangunan, di mana umumnya merujuk pada kasus-kasus pembangunan ekonomi di negara-negara Afrika, Amerika Latin, Kepulauan Karibia, maupun Asia.